warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. MA. Kualifikasi pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Bahasa Arab, S2 Pendidikan Agama Islam, dan S3 Pendidikan Agama Islam. Jadi mata kuliah yang saya ampuh di S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat adalah mata kuliah Media Pendidikan Islam, pengembangan kurikulum, serta evaluasi pendidikan Islam. Ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya, yaitu terkait S3 Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah yang saya ampuh di S1 adalah terkait media pendidikan Islam. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan terkait kompetensi dasar, konsep terkait media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, kemudian bagaimana penggunaan media itu di dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan dari media pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya untuk capaian pembelajaran ini, yang mana setelah selesai melakukan pembelajaran, mahasiswa harus mampu bukan hanya sebatas memahami teori media pendidikan, tapi juga mampu membuat media itu untuk digunakan dalam pembelajaran PAI, sekolah ataupun madrasah. Adapun materi-materi kita, yang pertama itu tentu kita harus memahami dulu konsep teori media pendidikan Islam, gitu ya. Yang kedua itu kita harus mengetahui fungsi dan manfaat dari media pendidikan Islam. Kemudian ketiga materinya adalah kita mampu memahami macam-macam media pendidikan Islam itu. Macam-macam media pendidikan Islam, media audio, media visual, dan media audio visual. Kemudian yang keempat itu bagaimana implementasi media pendidikan Islam itu di sekolah dan madrasah. Ya, materi kelima itu ada mengenal media ICT, gitu ya. Kemudian penggunaan media ICT itu di dalam pembelajaran. Bagaimana? Tadi kan kita pelajari dulu di awal itu konsep media secara umum, maksud kita kepada media ICT lagi ya. Kemudian materi selanjutnya ada ICT sebagai sarana peningkatan profesional, gitu ya. Yang keempat itu ada pengembangan media berbasis komputer, misalnya kan. Kemudian yang terakhir itu adalah materi kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran PAI di era digital. Kemudian juga kita kaitkan dengan kurikulum sekarang, yaitu pada kurikulum Merdeka itu perlu adanya
media pendidikan Islam, gitu ya. Banyak media yang berhubungan dengan ICT yang kita gunakan pada kurikulum Merdeka, dan juga materi terakhirnya itu adalah pendekatan deep learning di dalam pembelajaran PAI, gitu ya. Itu dia materi-materi yang akan dibahas pada semester ini, yang mana mahasiswa tidak hanya memahami konsep media, tetapi juga kemampuannya adalah mahasiswa bisa membuat media pendidikan Islam yang bisa digunakan di sekolah ataupun di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan perkuliahan media pendidikan Islam atau kuliah yang saya ampu pada semester ini. Salam telah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih peserta perkuliahan hari ini yang sudah hadir. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita baca Quran surat Luqman ayat 12. Dibaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita bersama. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang terkait dengan materi kita hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah terkait konsep media, perspektif media pendidikan Islam, perspektif pendidikan, ya. Bagaimana konsep media itu perspektif pendidikan Islam. Yang pertama tentu kita harus paham dulu, kalau kita berbicara media itu kita harus paham dulu konsep media. Berbicara konsep, kita harus paham pengertian media itu secara bahasa. Atau secara bahasa itu dinamakan dengan etimologi. Secara etimologi itu kita kaji dulu media itu secara bahasa. Pertama, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, artinya adalah perantara. Yang kedua, media itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wasail. Jadi media itu adalah perantara atau alat yang digunakan oleh guru, ya. Kemudian secara terminologi atau menurut para ahli itu media itu adalah menurut Zakian Derajat dalam bukunya, media itu adalah sarana pendidikan, ya. Suatu sasaran yang dianjurkan sebagai perantara, itu menurut Zakian Derajat. Sedangkan coba Anda lihat dalam buku saya
yang judulnya ICT dan Perkembangan Media Pendidikan Islam. Sudah baca ya buku saya ya? Di sana saya menyampaikan bahwa pengertian media pendidikan Islam itu adalah media itu adalah alat yang digunakan oleh guru sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Ya, kalau kita khususkan misalnya pembelajaran PAI, itu pembelajaran PAI itu di mana? Ya di sekolah dan di madrasah. Sehingga dengan alat ini pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan dirinya. Nah, jadi itu pengertian media di dalam buku saya yang berjudul ICT dan Perkembangan Media Pendidikan Islam. Itu pengertian media pendidikan Islam menurut para ahli. Banyak lagi menurut para ahli yang lain. Silakan nanti Anda baca dan menjadi penugasan di rumah nanti saya. Minimal Anda punya satu orang itu punya memahami pengertian media itu menurut para ahli itu minimal 5 orang menurut para ahli dicari gitu ya. Kemudian yang kedua setelah pengertian sudah paham kita tadi ya secara etimologi dan secara terminologi. Kemudian kita sekarang membahas fungsi alat itu seperti alat atau media itu seperti apa gitu, di dalam pembelajaran itu ya. Fungsinya adalah dalam pembelajaran itu tujuannya adalah untuk dilihat dari alat pendidikan sebagai alat bantu. Jadi media ini sebagai alat bantu dalam proses belajar dan mengajar itu. Kira-kira bisa nggak kita melakukan pembelajaran tanpa media? Kurang efektif gitu ya. Jadi pembelajaran itu akan kurang efektif jika tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi di sini fungsinya adalah alat dan media itu sebagai alat bantu untuk memperlancar dan mempermudah dari proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu tujuan pembelajaran itu tercapai ya jadinya. Itu dia. Kemudian selanjutnya itu fungsi yang lain ya, fungsi alat pendidikan itu dalam proses belajar mengajar itu seperti apa? Tadi kan baru fungsi secara umum gitu ya. Nah, tentu kita harus tahu dulu proses belajar itu adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar itu di kelas merupakan suatu dunia komunikasi. Itu dia proses belajar itu harus tahu kita apa itu proses belajar gitu ya. Fungsinya seperti apa gitu di dalam belajar mengajar itu? Salah satunya adalah penggunaan alat ini ada dalam proses belajar itu adalah fungsinya dalam kegiatan belajar itu di samping untuk sebagai penyaji stimulus informasi, sikap dan lain-lainnya juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Jadi fungsi alat dalam, saya ulangi lagi, fungsi alat dalam kegiatan tersebut di samping sebagai penyaji stimulus informasi, sikap dan lain-lain, juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi, berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta memberikan umpan balik gitu ya. Itu dia. Kalau fungsi alat pendidikan itu bagi pendidik itu tadi kan bagi ada dalam proses pembelajaran, ada bagi peserta didik,
tentu mempermudah gitu ya. Kalau bagi pendidik itu adalah alat pendidikan itu dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar. Jadi media ini contohnya yang saya pakai sekarang ini kan media PowerPoint. Jadi ini alat bantu bagi seorang pendidik gitu. Nah, kalau bagi peserta didik seperti apa? Coba kita lihat. Bagi peserta didik di sini apa gunanya? Merupakan objek, subjek dan objeknya gitu ya. Jadi ini dia fungsi media pendidikan Islam itu ada bagi peserta didik, ada bagi pendidik dan juga fungsi di dalam proses belajar dan mengajar. Jadi media ini sebagai alat untuk memperlancar dan mempermudah proses pembelajaran. Dan ayat-ayat yang terkait dengan media pendidikan Islam itu adalah yang pertama Quran surat Luqman ayat 10 sampai 11 ya yang kita baca tadi. Ya, itu adalah ayat yang terkait dengan media pendidikan Islam. Jadi kalau kajian media pendidikan Islam itu di dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Luqman 10 sampai 11. Yang kedua itu surat An-Naml ayat 60 sampai 61. Yang ketiga itu Quran surat Fussilat ayat 37 dan 39. Itu dia ayat-ayat terkait media pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya saya terangkan adalah terkait macam-macam media pendidikan Islam itu. Yang pertama ada media audio. Ya, audio itu adalah apa contohnya kalau media audio itu yang bisa kita dengar saja, misalnya radio. Kita dengarkan pembelajaran melalui radio misalnya kan. Kemudian media visual yang saya gunakan sekarang ini adalah media visual. Jadi Anda bisa melihat PowerPoint saya itu ini media termasuk kepada media visual. Kalau yang seperti ini saja ya. Tapi nanti kalau audio visual seperti apa? Bisa dilihat dan didengar misalnya. PowerPoint-nya ini memiliki suara misalnya kan, memakai video animasi misalnya, itu adalah termasuk kepada audio visual. Tapi kalau yang saya pakai sekarang adalah termasuk kepada media visual saja, PowerPoint-nya, gitu ya. Di media itu ada 3, saya ulangi, media audio seperti contohnya radio misalnya kan, atau kita dengarkan mengajarkan Asmaul Husna, makanya memakai suara saja misalnya kan. Saya itu audio. Kemudian ada visual, contohnya PowerPoint itu menggunakan gambar misalnya kan. Anda mengajarkan huruf hijaiyah misalnya kan, Anda menggunakan gambar huruf hijaiyah misalnya. Itu termasuk kepada media visual. Sementara audio visual adalah bisa dilihat dan bisa didengar medianya, gitu ya. Itu dia macam-macam media pendidikan Islam. Nah, jadi 3 poin saja yang penting itu yang kita pelajari. Ada konsep media, yang kedua itu fungsi media, yang ketiga itu ada landasan Al-Quran terkait media pendidikan Islam. Yang keempat ada macam-macam media pendidikan Islam. Baik, saya mau konfirmasi dulu terkait pemahaman Anda yang saya terangkan tadi. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa itu pengertian media secara bahasa?
Silakan. Sebutkan namanya. Nama. Baik, perkenalkan nama saya Setia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, yang mana media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti alat perantara atau sarana. Oke, bagus. Sekarang yang memahami terkait pengertian media secara menurut para ahli, silakan sampaikan, siapa yang bisa? Oke. Nama saya Linda. Jadi media menurut para ahli itu adalah alat yang digunakan oleh guru sebagai perantara dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Pertanyaan terakhir adalah macam-macam media pendidikan Islam. Silakan, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Adina Sarikado. Jadi macam-macam media pembelajaran itu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua yaitu media audio, dan yang ketiga media audiovisual. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini apa yang saya terangkan hari ini bisa dipahami oleh mahasiswa saya. Terima kasih. Sebagai tugas di rumah adalah Anda cari pengertian media pendidikan Islam itu menurut para ahli, dicari di jurnal dan buku-buku terkait media, dicari di rumah, diketik ya, nanti dimasukkan ke akun Sepima. Jadi saya akan buat soalnya di akun Sepima, jadi ada upload lagi di akun Sepima nanti tugas tersebut. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.